Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Muhammad Javier Anas Fikri. Dan hari ini saya coba membahas tentang apa itu investasi. Satu. Yang kedua adalah instrumen investasi part 1. Oke. Pertama kita bahas dulu ya, apa itu investasi. Kalau saya baca-baca di berbagai literatur ya, terutama kemarin tuh saya baca dari skripsinya Mbak Nur Aisyah Aziza dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Itu beliau mengatakan bahwa investasi itu adalah kegiatan untuk menambah nilai uang kita. Dan mungkin hampir semua literatur mengatakan seperti itu ya, kegiatan yang bertujuan untuk menambahkan nilai uang kita. Maksudnya gimana menambah nilai uang itu? Oke, kita bahas ya. Jadi gini, misalkan kita punya uang 100.000 rupiah. Oke ya, uang 100.000 rupiah. Uang 100.000 rupiah ini kita kumpulkan selama 12 bulan. Jadi per bulan kita nyimpen 100, per bulan 100, per bulan 100, sampai 12 bulan. Kemudian di akhir bulan, itu uang kita di akhir bulan ke-12, uang kita menjadi 1.250.000. Ini kan mungkin terlihat aneh ya. Kita ngumpulin duitnya 100 selama 12 bulan, harusnya kan duit kita jadinya 1,2 juta. Ya kan? Tapi kok di akhir bulan ke-12 duit kita jadi 1.250.000. Ini kan 1.200.000-nya itu kan uang kita sendiri. Hasil kita ngumpulin duit 100 selama 12 bulan. Nah, 50.000-nya ini duit siapa? Nah, 50.000-nya itu adalah duit yang kita dapatkan yang disebut sebagai penambahan nilai. Nah, kalau kasusnya seperti ini, ada penambahan nilai seperti itu, ada tambahan nilai kayak contoh saya tadi 50.000, itulah yang disebut sebagai investasi. Tapi kalau misalkan sampai di bulan ke-12 nggak ada tambahan nilai sama sekali, ya cuma 1,2 juta aja, ya itu namanya bukan investasi karena nggak ada tambahan nilai. Itu namanya menabung. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita bahas instrumen investasi. Sebelum saya membahas tentang instrumen investasi itu apa, saya punya analogi nih teman-teman. Jadi gini, misalkan kita itu punya tujuan untuk pergi ke Jakarta misalkan ya, dari Surabaya ke Jakarta. Untuk bisa ke Jakarta, kita kan butuh alat ya, alat transportasi. Entah itu bisa pakai pesawat, bisa pakai mobil, bisa pakai kereta api, bisa pakai bus, dan sebagainya. Nah, pun sama dengan investasi. Kita kan punya tujuan untuk menambah nilai uang kita. Maka kita butuh alat yang bisa membuat nilai uang kita bertambah. Alatnya apa aja? Nah, sebetulnya teman-teman, alatnya itu banyak banget. Alatnya itu banyak sekali. Tapi di sini saya batasi hanya alat-alat investasi atau instrumen investasi yang bisa dikonsumsi oleh mahasiswa. Karena alat instrumen investasi ini membutuhkan uangnya nggak banyak, minimal penempatannya itu nggak banyak. Oke, seperti itu. Instrumen investasinya ada apa aja? Ada 4 yang akan insya Allah saya bahas. Yang pertama, hari ini yang saya bahas ya, deposito. Deposito ini produknya perbankan. Yang kedua ada SBN, surat berharga negara. Yang ketiga ada saham. Yang keempat ada reksadana. Oke, saya bahas 4 ini aja karena inilah instrumen investasi yang sekiranya bisa dikonsumsi atau bisa dibeli oleh mahasiswa. Sebetulnya di luar ini masih ada banyak. Contohnya ada tanah. Tanah itu juga bisa digunakan untuk menambah nilai uang kita. Kenapa? Karena harga tanah itu setiap tahunnya naik. Misalkan Anda beli
kalian teman-teman beli tanah sekarang ya, misalkan ya harganya 500 juta. Misal, saya juga belum ngecek harga tanah sih. 500 juta. Nah, 500 juta itu harga tanah yang telah kalian beli. Coba teman-teman 2 tahun, 3 tahun lagi kalian jual. Harganya bisa 700 juta. Ya, artinya kan uangnya teman-teman bisa nambah 200 jutaan. Ada penambahan nilai uang. Ini juga termasuk investasi. Tapi beli tanah itu mahal teman-teman. Kita nggak bisa beli tanah secuplik gini aja, nggak bisa. Kita harus belinya berapa meter persegi gitu ya. Dan itu sangat mahal, kisaran 500 juta tadi. Karena harganya ya tanah itu ya di mana-mana mahal gitu. Itu kan nggak reliable, nggak bisa dibeli oleh mahasiswa, di luar kemampuannya mahasiswa. Makanya nggak saya bahas. Tapi kalau teman-teman memang anaknya sultan, memang punya uang segitu ya silahkan. Tapi nggak saya bahas di video ini, oke? Oke, selanjutnya akan saya bahas instrumen investasi yang part 1 tadi ya, seperti yang saya janjikan, yaitu deposito. Deposito itu adalah simpanan yang ketika kita itu membuka rekening ini, kita itu tidak bisa mengambil uang kita selama sesuai dengan kontraknya. Misalkan kita 1 bulan, ya udah 1 bulan uang kita nggak bisa diambil. Seperti itu. Tapi sebagai gantinya, karena uang kita nggak bisa diambil, harus nge-keep di bank, maka kita itu dikasih kompensasi berupa bunga. Bunganya berapa? Bunganya itu berkisar sekitar 5%. Tapi beberapa waktu lalu suku bunganya Indonesia, Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga jadi 4% kalau nggak salah. Nanti saya update ya di video ini. Nah, deposito ini bisa kita jadikan untuk berinvestasi karena kita itu akan dikasih bunga senilai 5% tadi. Ini bisa menjadikan nilai uang kita itu bertambah. Seperti itu. Kok bisa? Kok berani-berani ya bank itu memberikan kita kompensasi segitu? Gimana ceritanya? Bank dapat uang dari mana? Oke, jadi ketika kita itu membuka rekening deposito, itu kan kita naruh uang ya. Naruh uang, kemudian uang kita nggak bisa diambil selama beberapa waktu. Nah, selama beberapa waktu itu, uang kita itu akan dipinjamkan kepada nasabah peminjaman, kepada pengusaha atau kepada pemerintah, atau kepada masyarakat biasa yang ngajukan kartu kredit, seperti itu. Nah, orang-orang yang pinjam tadi itu kan dikenakan bunga. Misalkan teman-teman buka kartu kredit, itu pasti ada bunganya, berkisar 13% lah per tahun gitu ya. 13% per tahun. Oke ya. Kemudian misalkan orang-orang yang pinjam tadi itu udah mengembalikan duitnya plus bunganya kan 13%. Nah, bunga 13% ini itu sebagian 5% itu dikasihkan kepada kita yang telah membuka rekening deposito sebagai kompensasi karena kita mau menyimpan uang kita dan nggak diambil selama beberapa waktu itu sesuai kontraknya. Nah, sisanya tadi kan misalkan 13%, 5%-nya dikasihkan ke kita, 13%-nya itu diberikan kepada, bukan diberikan, lebih tepatnya akan dikonsumsi sama banknya sendiri. 8%-nya digunakan untuk operasional perusahaan, operasional banknya, digunakan misalkan untuk listrik, bayar air, bayar internet mungkin, kemudian bayar gaji pegawai, bayar sewa gedung, kantor cabang, misalkan bukan punya sendiri kan harus nyewa, seperti itu. Nah, lantas gimana? Sekarang gimana caranya kita itu bisa menghitung berapa sih tambahan nilai yang akan kita dapatkan kalau kita itu menabung di deposito? Langsung saja saya tunjukkan ya, begini caranya. Oke, hari ini saya akan melakukan simulasi perhitungan deposito. Kita langsung pakai studi kasus ya. Jadi misalkan kita saat ini ingin menyimpan uang di deposito sebesar 1 juta rupiah. Kita cuma ingin nyimpannya dalam waktu 1 bulan saja. Dan kita dijanjikan oleh bank bunga sebesar 5%. Ingat, 5% ini adalah bunga per tahun, bukan bunga per bulan. Ini mempengaruhi perhitungannya. Jadi 5% ini kan bunga per tahun. Tapi oleh bank itu 5% ini dibayarkannya itu per hari.
Oke ya, 5% per hari. Maaf, per tahun, tapi dihitungnya itu per hari. Jadi, nanti perhitungannya itu jadi gini. 1 juta, ya, dikalikan 5% bunganya, dikalikan jumlah hari dalam 1 bulan, itu ada berapa? Ada 30. Kalau misalkan bulannya Januari atau Maret, ininya bukan 30 tapi 31 ya. Terus ini dibagi 366. Karena konteksnya adalah tahun kabisat, tahun 2020. Jumlah harinya ada 366. Kalau misalkan di tahun biasa, ya ininya 365. Seperti itu ya. Ini yang dimaksud bunga 5% tapi perhitungannya itu per hari. Seperti ini ya. Kalau misalkan kita nyimpennya setahun, ya berarti 1 juta kali 5% dikali jumlah hari dalam 1 tahun itu ada berapa? Tahun 2020 kan ada 366. Jadi 366 dibagi 366, jumlah waktu dalam setahun. Karena sama dicoret-coret ya tinggal 1 juta kali 5%. Tapi karena konteksnya per bulan, kita ngitungnya seperti ini. Oke, 1 juta kali 5% kali 30 bagi 366, hasilnya segini. Saya tuh pakai kalkulator ya, 4098. Tapi apakah kita menerima uang ini 4098 bersih? Oh, tidak semudah itu, Ferguson. Jadi, setiap investasi kita di deposito itu akan dipotong pajak sebesar 20% dari bunga yang kita terima. Jadi nilai segini, ini nggak bersih kita terima, tapi dikurangi 20% dari total bunga yang kita dapat. Ngitungnya gimana? Gini, bunganya tadi ya 4098 dikurangi 4098 dikalikan 20% pajak bunga. Hasilnya 4098, ini kalau dikali 20% hasilnya 819 rupiah. Maka 4098 dikurangi 819. Kita akan terima bunga bersih sebesar 3.278 rupiah. Maka di akhir bulan nanti uang kita tadi akan menjadi 1.003.278 dari 1 juta uang kita ditambah bunganya segini, bunga bersih. Seperti itu. Lantas setelah kita tahu cara menghitung bunga tadi ya, tambahan nilai yang akan kita dapatkan kalau kita nabung di deposito, kalau kita menyimpan uang kita di deposito, lantas kira-kira dari produk deposito ini, apa aja sih kelebihannya? Oke, saat ini kita akan bahas beberapa kelebihan dari deposito. Oke, kelebihan yang pertama adalah kalau kita itu menyimpan uang kita di deposito, itu uang kita akan dijamin sampai maksimal 2 miliar rupiah oleh lembaga penjamin simpanan. Maksudnya gimana? Jadi gini, bank itu kan juga selayaknya perusahaan-perusahaan lain ya. Bank itu juga bisa rugi, bank itu juga bisa bangkrut. Tapi kalau misalkan bank itu, naudzubillah ya, jangan sampai bank itu bangkrut, bank itu uangnya habis, dia itu tidak bisa mengembalikan uangnya nasabah karena terlalu banyak yang dipinjamkan misalnya ya, ngawur gitu manajemennya. Maka kita itu nggak perlu khawatir, karena uang kita itu akan dijamin sampai 2 miliar rupiah. Jadi kalau kita punya tabungan, punya simpanan di deposito, maksimal 2 miliar rupiah, itu uang kita akan dikembalikan oleh lembaga penjamin simpanan. Kalau misalkan bank tempat kita berinvestasi itu kenapa-kenapa, manajemennya ngawur atau seperti apa. Oke, kalau lebih dari 2 miliar, ya wassalam sih uang kita. Itu yang pertama ya. Kedua, kelebihan menabung di deposito itu apa? Return atau tambahan nilai yang akan kita dapatkan itu sudah fix. Kalau 5%, ya pasti kita dapat 5%. Kalau 4%, ya 4%. Pasti segitu jumlahnya. Dan seperti yang saya contohkan di perhitungan tadi ya, wis fix. Pasti segitu, kita dapatnya segitu. Nggak akan kurang dari itu, juga nggak akan lebih dari itu. Kalau di instrumen investasi yang lain, nanti ya akan saya bahas, itu tambahan nilai yang akan kita dapatkan itu biasanya itu nggak fix seperti itu.
bisa volatile atau nggak pasti. Kadang kita bisa untung banyak banget, kadang kita juga bisa rugi, uang kita berkurang. Nah, tapi kalau di deposito itu nggak mungkin berkurang. Dan return yang kita dapatkan, tambahan nilai uangnya itu fix seperti yang dijanjikan sama banknya. Yang ketiga teman-teman, ini sebetulnya ini juga dimiliki oleh instrumen investasi lain sih, karena ini berkat kemajuan teknologi, yaitu pembukaan deposito itu sangat-sangat mudah. Bahkan dari HP, dari smartphone teman-teman juga bisa lewat aplikasi mobile banking. Jadi kalau teman-teman punya rekening bank apapun, kemudian teman-teman punya mobile bankingnya, udah fix pasti di situ teman-teman buka aplikasinya, wis tinggal pilih deposito, udah tinggal klik-klik setujui gitu aja, sudah langsung kebuka. Langsung teman-teman nanti akan mendapatkan ya notifikasi gitu kalau depositonya sudah kebuka, dan nanti uang teman-teman akan di-keep selama kontrak yang teman-teman pilih, 1 bulan, 3 bulan, atau 1 tahun, dan teman-teman juga pasti akan dapat bunganya. Oke, setelah mengetahui kelebihan-kelebihannya, ya namanya investasi ini juga produknya manusia, buatan manusia, pasti juga ada kekurangannya. Apa aja kekurangannya? Oke, ini kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama adalah tambahan nilainya, atau yang saya sebut return aja ya, itu cenderung kecil kalau dibandingkan dengan inflasi atau kenaikan harga barang. Maksudnya gimana? Gini, kita kan tadi kan dijanjikan return itu kan 5% ya kalau di deposito. Tetapi inflasi atau kenaikan harga barang itu sejumlah 3%. Year on year 2018-2019 itu 3%-an. Simpelnya teman-teman itu dapat tambahan uang sebanyak 5%. Tapi harga-harga di pasar, harga-harga di luar itu naik 3%. Otomatis teman-teman itu cuma dapat untung 2% kalau menghitungnya seperti itu ya, kalau perbandingan sama inflasi. Jadi kalau dibilang menguntungkan, sebetulnya agak kurang menguntungkan sih kalau dari sisi keuntungan tadi ya, kalau dibandingkan sama kenaikan harga-harga barang di pasaran. Terus kekurangan yang kedua adalah kalau kita itu pengen buka rekening deposito, itu biasanya kita butuh uang yang agak banyak. Tergantung kebijakan banknya. Ada bank itu yang mengharuskan kita menempatkan uang itu 1 juta. Ada yang 2 juta, 2.500.000, ada yang 5 juta, ada yang bahkan sampai 10 juta. Tergantung beda-beda banknya. Ini mungkin akan menjadi kekurangan bagi teman-teman yang mungkin belum punya uang sejumlah itu ya. Tapi kalau teman-teman sudah punya uang sejumlah itu, it's okay lah, nggak apa-apa. Investasi di deposito. Itu kekurangan yang kedua. Yang ketiga teman-teman, kekurangannya adalah kalau teman-teman itu ingin mengambil uangnya sebelum kontraknya habis, maka teman-teman itu akan kena denda 1% atau maksimal 100.000. Mohon maaf, 100.000 atau 1%, mana yang dicapai terlebih dahulu. Maksudnya gimana? Gini, misalnya ya, saya punya deposito 1 juta misalkan, nilainya 1 juta rupiah. Oke ya, selama 1 bulan. Kemudian di hari ke-15 tiba-tiba saya butuh duit nih, saya pengen ngambil deposito. Bisa nggak? Bisa, dicairkan bisa. Tapi uang saya nggak akan kembali utuh 1 juta, akan dipotong denda 1% atau 100.000, mana yang dicapai lebih dahulu. Jadi dihitung dulu, 1%-nya 1 juta itu berapa? 1% 1 juta itu kan berarti 10.000 ya. Nah, itu kan masih di bawah 100.000. Maka saya akan kena denda 100.000. Kalau 1%-nya itu lebih dari 100.000, maka ya kita kenanya 1%-nya dari nilai uang kita. Itu kekurangannya. Kekurangan yang terakhir, ini seperti yang tak sebutkan di video perhitungan deposito, itu adalah kita kalau investasi di deposito itu akan dipotong pajak sebesar 20%. Oke ya, sudah kita dapatnya itu cuma sedikit, cuma 5%-an, kemudian dikenakan pajak lagi. Beberapa investasi yang lain yang nanti akan saya bahas di video selanjutnya itu ada yang nggak mengenakan pajak sama sekali. Nah, ini mungkin bisa teman-teman jadikan pertimbangan ya, pajak ini sebelum teman-teman berinvestasi di deposito. Makanya kalau sebelum teman-teman memutuskan untuk berinvestasi di deposito,
tonton dulu video saya sampai habis ya, part-part selanjutnya sebagai perbandingan. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja video yang saya bahas hari ini. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan, teman-teman tulis di kolom komentar, akan saya jawab satu persatu, oke? Dan tunggu next videonya. Saya Muhammad Syafir Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.